Langsung aja ke resep pertama, yaitu perkedel tempe. Pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini ukurannya 320 gram, dipotong-potong kemudian direbus. Tujuannya biar tempenya ini nggak terlalu bau langu atau bau mentah ya teman-teman. Nah, dites tusuk seperti ini, kalau sudah lunak itu bisa diangkat ya. Kalau udah dalam posisi panas-panas kayak gini, langsung ditumbuk aja pakai ulekan biar mudah. Nanti kalau udah dingin dia agak susah ya. Kurang lebih sampai kayak gini halusnya. Sambil diaduk rata dibantu dengan sendok, barangkali ada bagian tempe yang belum halus, dihaluskan. Kemudian kita tambahkan 1 telur utuh. Jadi putih telur sama kuning telurnya dipakai semua. Tambahkan 3 bawang putih, 3 bawang merah yang udah dihalusin, sama 1/4 sendok teh terasi bakar. Kemudian saya juga tambahkan seledri. Jadi bagian batangnya dibuang, saya ambil bagian daunnya aja. 3 buah dipotong-potong ya. Tambahkan juga 1 sendok makan terigu, 1 sendok makan munjung ya teman-teman. Dan untuk seasoningnya ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh gula pasir, dan terakhir ada ketumbar bubuk. Saya pakai 1/4 sendok teh. Diaduk hingga semua bagian tercampur rata, terutama terasinya tadi ya, jangan sampai masih menggumpal ya teman-teman. Kenapa sih pakai terasi? Tujuannya untuk menghilangkan rasa langu atau bau mentah di tempe gitu ya, terutama untuk teman-teman yang lidahnya jarang makan tempe yang posisinya direbus. Kalau udah tercampur rata, ambil 1 sendok, kemudian bulatkan dengan tangan yang udah diolesin minyak, pipihkan kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kita balurkan ke larutan terigu yang udah dikasih air, boleh diganti dengan telur sebenarnya ya. Kalau misalkan nggak mau pakai larutan tepung, kemudian kalau udah tertutup gini, kita balurkan ke tepung panirnya. Kita gulir-gulir atau kita baluri dengan tepung panir hingga semua lapisan terigunya tertutup oleh tepung panir, sambil ditekan-tekan gitu ya, biar tepung panirnya itu nempel sempurna. Kurang lebih kayak gini, lakukan hingga semua adonan habis. Nah, ini sudah selesai, siap untuk kita goreng. Kita goreng dalam minyak yang udah panas, api sedang aja, sesekali dibalik gitu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah kuning kecoklatan di kedua sisinya, udah bisa diangkat. Kalau mau goreng lagi di penggorengan yang kedua, pastikan disaring dulu ya, biar tepung panirnya ini nggak gosong, jatuhnya nanti pahit. Satu resep ini jadi 15 Ini dia pieces. perkedel tempe yang enak banget, nggak bau tempe mentah sama sekali. Bisa untuk ide isian snack box ataupun sekedar lauk. Kita lanjut yuk ke olahan tempe yang selanjutnya, ada tempe bacem. Pertama-tama kita siapkan tempenya dulu, kita potong bebas ya teman-teman, mau potong seperti apa, segitiga ataupun potong persegi panjang itu boleh, yang penting di silang-silang ya teman-teman agar bumbunya meresap. Kemudian kita haluskan bumbunya, ada ketumbar, garam, kita haluskan dulu ketumbar sama garamnya. Kemudian tambahkan bawang putih, disusul dengan bawang merah. Untuk jumlahnya dan selengkapnya saya nanti cantumkan di description box ya. Tambahkan juga kemiri, laos atau lengkuas kita geprek, dan tambahkan 700 ml air kelapa. Tambahkan daun salam juga dan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Beri 3 papan gula merah, kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, teman-teman tambahkan kecap manis 2 sendok makan. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kira-kira rasanya udah sesuai, boleh ditambahkan penyedap ya. Kalau teman-teman nggak suka penyedap juga nggak apa-apa, ini udah enak sebenarnya ya, tanpa penyedap juga udah enak. Kalau udah mendidih, rasanya sesuai, kita masukkan tempenya. Kita masak sampai air kelapanya terserap habis. Sambil terus diaduk-aduk, jangan lupa apinya api kecil ya teman-teman. Nah, kalau udah terserap habis kayak gini airnya, kita masukkan ke dalam wadah. Kalau udah dingin ya, ini bisa digoreng sewaktu-waktu. Jadi teman-teman yang hari ini udah mulai bekerja setelah libur lebaran gitu ya, besok udah mulai aktivitas seperti biasa. Pagi-pagi harus nyiapin sarapan buat istri, buat suami, mohon maaf, buat anak, buat keluarga. Intinya bisa langsung digoreng aja tanpa sibuk harus prepare gitu ya. Praktis, tinggal digoreng. Gorengnya juga nggak usah terlalu yang mateng banget, karena basically ini sebenarnya udah mateng ya tempenya. Kalau gorengnya sedikit hitam kayak gini nggak apa-apa, itu karamelisasi, proses dari gula, nggak mempengaruhi rasa ya teman-teman. Ini dimakan sama cah kangkung sama sambal enak banget. Sekarang kita lanjut ke olahan tempe selanjutnya, ada sayur tempe pete. Pertama kita siapkan 2 papan tempe yang sudah dipotong dadu, kemudian digoreng. Kemudian 20 butir pete. Untuk bumbunya ada bawang putih 4, bawang merah 4,
Lalu ada cabai merah besar, saya pakai 12. Teman-teman boleh bebas pakai sesuai selera ya. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangi. 10 cabai rawit. Kemudian kemiri yang sudah digoreng, saya pakai 1 aja cukup. Lalu 1 sendok makan air agar ngecupernya gampang. Cupernya nggak usah terlalu halus, cukup ditekan 2 kali aja. Nggak usah terlalu halus banget ya, kayak gini aja tampilannya, kasar, sedikit kasar nggak apa-apa. Kemudian tambahan pelengkap ada daun jeruk, lengkuas, gula merah, dan kecap manis. Panaskan minyak, tumis kalau minyaknya udah panas. Kemudian aduk-aduk. Saya zoom aja biar kelihatan besar. Kemudian masukkan sisa dari bumbu di chopper tadi. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun jeruknya kita potong-potong agar aromanya keluar, kemudian juga lengkuas. Aduk-aduk sampai airnya menyusut, berbau wangi, enak, kemudian bumbunya juga mengeluarkan minyak, kemudian tambahkan gula merah, karena masakan khas Jawa itu manis ya. Setelah itu masukkan penyedap ya, boleh merek apa aja, secukupnya aja. Kalau teman-teman anti penyedap nggak apa-apa, nggak usah pakai penyedap. Tambahkan garam setengah sendok teh. Kalau bumbunya sudah mengeluarkan minyak seperti ini, langsung kita masukkan tempenya. Tidak usah ditambah air lagi ya teman-teman, jadi biar rasanya benar-benar meresap gitu ya. Nah, untuk kecap bisa ditambahkan 1 sendok makan, dan petenya ini nanti terakhir ya. Kalau petenya sudah masuk, itu cukup diaduk-aduk maksimal 1 menit. Jadi biar rasanya keras-keras dan nggak terlalu overcook gitu ya. Jangan lupa untuk tes rasa, apakah rasanya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau memang rasanya sudah sesuai, manisnya, gurihnya, asinnya, boleh diangkat. Ini dia sayur tempe pete pedas yang enak banget. Buat teman-teman yang pecinta pete, wajib banget cobain menu ini. Selanjutnya kita masak olahan tempe, lodeh tempe cabai hijau. Siapkan 1 papan tempe, ini saya akan potong menjadi 4 bagian. Teman-teman nggak harus potong ikutin saya, bebas. Tapi yang pasti tempenya harus dalam kondisi matang ya. Jangan tempe mendo atau tempe yang setengah matang atau belum jadi. Karena kalau masih mendo, itu nanti dipotong hasilnya nggak bagus, malah hancur tempenya. Untuk bumbunya siapkan 5 bawang merah, 3 bawang putih, 15 cabai rawit hijau, 7 cabai hijau besar, daun salam 2 lembar, dan daun som 4 lembar atau daun melinjo. Juga 1 ruas lengkuas ya. Untuk bumbu bawang-bawangannya akan saya haluskan sama kemiri, namun yang lain akan saya iris-iris. Seperti ini ya teman-teman, untuk lengkuasnya digeprek aja. Langsung aja kita masak bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Karena pakai santan, ini wajib menggunakan kemiri. Dimasak hingga bawangnya baunya harum dan matang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bukan cabai rawit, cabai hijau tapi yang besar ya. Cabai rawit hijau yang kecil itu nanti saya masukin belakangan. Masukkan juga daun salam dan lengkuasnya. Kemudian tambahkan 500 ml santan. Ini kelapanya nggak saya kupas kulitnya ya, jadi kelihatannya santannya nggak putih. Masukkan daun sonya, kemudian disusul dengan tempenya. Daun sonya ini agak tua-tua ya teman-teman. Teman-teman usahakan pakai daun melinjo atau daun so yang muda. Nah, kalau santannya udah masuk gini, teman-teman wajib untuk terus diaduk ya, agar santannya itu nggak pecah dan rasanya tuh tetap gurih, enak gitu. Kalau udah pecah nanti jatuhnya nggak enak. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap, saya pakai Royco. Nah, kemudian diaduk-aduk biar tercampur rata. Lalu setelah mendidih kayak gini, baru dimasukkan cabai hijau yang rawit. Jadi biar kelihatan masih keras-keras gitu, seger. Diaduk kembali. Nah, di tahap ini jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah cukup, dilanjutkan, tinggal nunggu matang aja. Tapi kalau ada yang kurang, silahkan diperbaiki. Untuk bumbu pelengkapnya seperti daun salam dan lengkuas kita ambil aja.
Nah, untuk kuahnya mau dibikin banyak ataupun sedikit itu sesuai selera ya. Ini sudah matang, masakan deso, sayur tempe, lombok ijo. Jangan lombok ijo itu enak banget, apalagi ditaburi dengan bawang goreng. Walaupun deso ini nikmatnya tiada tara. Lanjut yuk ke menu selanjutnya. Ada tempe goreng ketumbar. Jadi teman-teman yang anti bumbu racik bisa pakai resep ini. Siapkan tempe, kemudian potong-potong, boleh dipotong dengan bentuk yang seperti apa, segitiga ataupun bentuk persegi panjang, bebas ya. Yang pasti kita silang-silang menggunakan pisau seperti di video. Tujuannya agar bumbunya itu nanti meresap sempurna sampai ke dalam ketika dimarinasi. Untuk bumbunya 1 sendok teh ketumbar, 3 bawang putih, kemudian 1 ruas kunyit, dan 1 sendok teh garam. Ini kita haluskan seperti ini. Kalau udah halus, kita langsung masukkan aja ke dalam wadah untuk merendam si tempenya dan kita tambahkan air. Mohon maaf untuk takaran airnya saya nggak ngitung berapa mili, yang jelas ini cukup untuk merendam tempe yang udah tadi kita silang-silang menggunakan pisau. Tambahkan penyedap ya jika suka, jika tidak abaikan aja. Kita mulai marinasi ya teman-teman, kita tekan-tekan seperti ini agar bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, kalau udah dimarinasi semua kayak gini, tunggu beberapa menit baru digoreng. Kembali lagi untuk ibu pekerja atau ibu rumah tangga yang sibuk, ini bisa bikin ide frozen food ya. Jadi dibikin kayak gini dulu, baru besok pagi-paginya kita goreng untuk sarapan ya. Jadi simple. Tapi perlu digarisbawahi karena ini tidak diungkep, jadi ini hanya tahan 2 hari di freezer ya teman-teman. Jadi jangan lebih dari itu karena nanti akan asam. Jadi kalau mau masak tinggal keluarkan dalam freezer, tunggu sampai suhunya suhu ruang baru digoreng. Ini dia tempe goreng ketumbarnya yang enak banget, bumbu rempahnya kerasa banget, dimakan pakai nasi hangat udah enak banget. Lanjut ke menu terakhir, ada tempe goreng kriuk. Kita siapkan tempenya dulu, saya pakai 1 papan tempe. Kalau teman-teman mau bikin dalam jumlah banyak tinggal dikalikan aja ya. 1 papan tempe ini di tempat saya harganya Rp4.000. Potong jadi 3 bagian, setelah itu potong kembali miring kayak gini jadi 2 bagian. Jadi totalnya dari 1 tempe itu menjadi 6 bagian sama rata. Setelah itu kita iris-iris bagian tengahnya menggunakan ujung pisau. 3 garis atau 4 garis boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, takutnya nanti malah patah tempenya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian balik dan lakukan hal yang sama di sisi satunya. Lakukan sampai dengan selesai. Kalau udah selesai, kita siapkan bumbunya. Bumbunya saya pakai 100 ml air atau setara dengan setengah gelas belimbing. Gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak. 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap. Boleh dengan micin ataupun roiko. Gak pakai bawang putih, apalagi pakai ketumbar, gak usah, cukup bumbu ini aja. Dibolak-balik, jangan direndam ya. Kalau ternyata terlalu lama direndam, nanti takutnya rawan patah tempenya. Kalau semua tempe udah dibolak-balik, udah merata bumbunya, kemudian angkat lalu tiriskan selama 5 menit agar airnya habis. Panaskan minyak, minyaknya harus benar-benar panas, tapi apinya api kecil ya. Minyaknya panas, apinya kecil. Jangan rubah posisi api selama bikin tempe kriuk ini. Jadi jangan dibesarin, jangan dikecilin. Boleh ditekan, tapi jangan dibolak-balik ya. Cukup 1 balik aja. Kalau 1 sisi sudah kuning kecoklatan seperti ini, baru boleh dibalik ya. Kalau sudah dibalik juga jangan dibolak-balik lagi. Cukup 1 kali balik aja. Dan apinya tetap api kecil. Jadi ini kuncinya agar tempenya nanti benar-benar kriuk. Angkat jika gelembung udaranya sudah semakin berkurang. Jadi nggak riuh banget waktu kita tadi nyemplungin tempenya pertama, kan riuh banget ya gelembungnya. Tunggu dingin baru masukkan ke dalam wadah. Bisa dimakan menggunakan sambal kecap, dicocol sambal kecap, atau dimakan kriuk-kriuk gini aja udah enak banget. Terima kasih ya sudah klik video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.